Bab 1162. Mereka yang menyakiti orang lain terus menyakiti diri sendiri. Sekte 5 Racun peringkat 6 dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat di antara sekte peringkat 6, mereka setara dengan sekte Bunga Jernih. Ada banyak perselisihan antara kedua sekte tersebut, dan mereka terus-menerus bertengkar satu sama lain. Zhou Hai adalah murid inti dari 5 sekte racun. Tingkat budidayanya tidak setinggi wanita tua beracun itu, hanya pembersih nirvana tahap awal. Tapi dia adalah anggota kuat dari 5 sekte racun, dan sekte tersebut menaruh banyak fokus padanya. Saat ini, ekspresinya suram dan ada cahaya biru di mata kanannya. Meskipun cahaya biru ini terlihat cantik, itu berasal dari budidaya metode racun dari 5 sekte racun. Rekan kultivator Zhou selalu murung. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasinya melihat Anda, mereka akan sangat bingung mengapa. Suara feminin datang dari seorang kultivator berbaju hitam di sebelahnya. Kultivator ini adalah laki-laki, tetapi riasan wajahnya membuatnya tampak seperti suaranya. Ada kilatan rasa dingin di mata Zhou Hai saat dia menatap kultivator berbaju hitam dan berkata, "Zhao Yu, saya telah menahanmu sepanjang perjalanan. Jika kamu terus berbicara sinis, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri." Sekte 5 Racun sungguh perkasa. Saya ingin melihat apakah 5 sekte racun Anda berani bertarung dengan sekte pengumpul iblis saya. Kultivator berbaju hitam tersenyum, tapi senyuman ini sangat dingin. Cahaya biru dari mata kanan Zhou Hai semakin kuat, tetapi pada saat ini, dengusan dingin datang dari samping mereka berdua. Cukup. Kami bertiga adalah perwakilan dari sekte masing-masing untuk mencari pengkhianat dari 5 sekte racun. Kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berada pada tahap pertengahan pembersih nirwana. Setelah dia berbicara, Zhou Hai dan Zhao Yu saling memandang dengan sikap bermusuhan. Kemudian mereka mendengus dingin dan menekan energi asal yang akan mereka gunakan untuk menyerang. Pria parubaya itu adalah murid inti dari sekte peringkat 6 teratas, sekte mantra Dao. Karena wanita tua beracun, sangat sulit bagi 5 sekte racun untuk menjelaskan situasinya. Pada akhirnya, mereka membayar mahal untuk mengesampingkan masalah ini. Mereka juga harus mengirimkan murid inti sebagai sandera atas nama mencari wanita tua beracun. Namun, alasan sebenarnya adalah untuk mengawasi anggota 5 sekte racun. Jika mereka tidak dapat menemukan wanita tua beracun dalam waktu singkat, 5 sekte racun akan menghadapi krisis besar. Ada murid dari masing-masing sekte yang mengikuti di belakang mereka. Mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan turun melalui penghalang di sekitar benua Moluo. Zhou Hai, Zhao Yu, ikuti aku ke sekte asal. Kalian murid-murid lainnya, tersebar di seluruh benua Moluo dan cari setiap inci. Jangan lewatkan satu tempat pun. Jika Anda menemukan sesuatu, segera laporkan. Suara pria parubaya itu tenang, tapi mengandung rasa keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Para murid di sekitarnya dengan cepat mengangguk dan berpencar untuk memulai pencarian mereka. Mereka telah melakukan ini setiap kali mereka melintasi suatu benua, jadi mereka sangat mengenalnya. Adapun mereka bertiga, mereka melepaskan budidaya penuh mereka dan menyerang sekte asal. 3 sinar cahaya mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk sampai di atas sekte asal dengan cara yang sombong ini.
Para penggarap sekte asal secara alami melihat mereka. Lu Yanfei, Li Xiangdong, dan dua tetua lainnya terbang ke udara untuk menyambut mereka. Mereka berempat telah mendengar berita bahwa sekte peringkat 6 telah sepenuhnya menginvasi wilayah peringkat 5 untuk mencari sesuatu. Namun, dengan tingkat dan status budidaya mereka, para tetua tidak tahu apa benarnya yang dicari sekte peringkat 6. Li Xiangdong menarik napas dalam-dalam. Ketika dia mendekat, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Sekte asal menyapa sekte domain atas." Kedua tetua di belakangnya juga mengatupkan tangan mereka. Pria parubaya itu menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Feng Peishan dari sekte mantra Dao. Saya tidak menyangka akan melihat keindahan seperti ini di sini." Kultivator berbaju hitam yang tampak feminin memandang Lu Yanfei dan tersenyum. "Saya Zhao Yu dari sekte pengumpul iblis. 5 sekte racun, Zhou Hai." Ekspresi Zhou Hai masih suram saat mata kanannya mengeluarkan cahaya biru dan melewati para penggarap sekte asal. Li Xiangdong menarik napas dalam-dalam dan memandang kedua tetua di sampingnya. Mereka semua memasang ekspresi serius. Ketiga sekte ini menduduki hampir 40% kekuasaan di wilayah peringkat 6. Mereka begitu kuat sehingga mereka hanya membutuhkan pemikiran untuk melenyapkan sekte asal. Jika mereka bertiga seperti ini, tidak perlu membicarakan murid mereka. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani melihat. Hanya Lu Yanfei yang tetap tenang dan tidak berbicara. Li Xiangdong menekan pikirannya dan dengan enggan tersenyum. "Saya tidak tahu untuk apa sekte atas datang ke sini. Jika Anda membutuhkan bantuan sekte asal saya, maka sekte asal akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Zhou Hai mendengus dingin saat dia melangkah maju dan tiba di hadapan murid sekte asal. Tangannya bergerak seperti kilat dan mengenai murid sekte asal. Tubuh muridnya bergetar dan dia batuk darah sebelum dibuang jauh. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi para penggarap sekte asal berubah drastis. Su Yun melotot marah saat dia bergegas maju menuju murid itu dan mengangkat tubuhnya. Wajah murid sekte asal ini pucat dan tubuhnya bergetar. Wajahnya bersinar biru dan dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tapi dia tidak bisa berteriak. Mata Lu Yanfei menjadi dingin dan dia berkata perlahan, "Apakah alasan sekte atas datang ke sini hanya untuk melukai murid sekte asal?" Feng Peishan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Rekan kultivator dari sekte asal, tidak perlu gugup. Masalah ini terlalu penting, dan hampir semua sekte peringkat 6 telah mengirim orang untuk mencari seseorang. Orang ini sangat pandai bersembunyi, dan satu-satunya petunjuk adalah racun pada orang itu." Alasan rekan kultivator Zhou menyerang adalah karena junior itu memiliki bekas racun pada dirinya. Mata Lu Yanfei menjadi lebih dingin dan dia melambaikan tangan kanannya ke arah murid sekte asal yang terluka. Tubuhnya bergetar dan pusaran muncul. Tak lama setelah itu, jiwanya yang baru lahir terbang keluar dan ada seekor ular kecil berwarna merah di dalamnya. Itu adalah roh binatang buasnya. Namun ular kecil itu sangat lemah dan hampir mati. Bahkan jiwa murid sekte asal yang baru lahir hampir transparan. Ekspresi Zhou Hai masih suram. Setelah melihat jiwa yang baru lahir, dia tidak lagi mempedulikannya. Matanya bersinar biru sekali lagi dan dia melihat murid-murid sekte asal yang tersisa. Sesaat kemudian, dia mengambil satu langkah dan langsung menuju ke arah Su Yun, yang sedang menggendong murid itu. Ekspresi Su Yun berubah.
Mustahil bagi seseorang dengan tingkat kultivasinya untuk menolak. Pada saat ini, niat membunuh muncul di mata Lu Yanfei dan dia menyerang ke depan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia melambai. Embusan angin bertiup menuju Zhou Hai. Zhou Hai mencibir dan mata kanannya bersinar biru. 7 tanda biru muncul di sekelilingnya. Dia benar-benar mengabaikan angin dan berjalan maju tanpa ragu-ragu. Gemuruh menggelegar bergema saat angin bertiup ketika mendekati Zhou Hai. Itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap, Zhou Hai berdiri di hadapan Su Yun. Niat membunuh Lu Yanfei menjadi semakin kuat. Su Yun adalah muridnya, dan dia tidak mau berdiam diri tanpa daya saat melihat seseorang melukainya dengan serius. Dia tidak dapat bertahan dan hendak menyerang. Bahkan, Li Xiangdong dan 2 tetua lainnya muram. Bagaimanapun, Su Yun tidak seperti murid biasa sebelumnya, dia adalah murid inti dari sekte asal. Tepat pada saat ini, mata Feng Peishai dari sekte mantra Dao bersinar terang dan dia berteriak. Jika orang-orang dari sekte asal terus mengganggu pencarianku, kamu harus menanggung konsekuensinya. Teriakan ini menggemparkan dunia dan seperti gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah suaranya mengandung hukum dunia dan mantra misterius. Bahkan bumi sedikit bergetar dan awan terdorong mundur. Saat dia berteriak, murid-murid sekte asal semuanya gemetar dan darah mengalir keluar dari lubang mereka. Bahkan Lu Yanfei, Li Xiangdong, dan 2 tetua lainnya tidak bisa menahan gemetar dan sangat terkejut. Firman hukum, Li Xiangdong tersentak. Zhou Yun mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melihat sekte asal. Tatapannya menyapu sebelum dia mengerutkan kening saat dia melihat ke halaman selatan sekte asal. Pada saat ini, Zhou Hai menatap Su Yun yang pucat dan dengan murung berkata, "Gadis kecil, kamu memiliki aroma rumput racun ikan di tubuhmu. Rumput ini hanya tumbuh di sarang peringkat 6 terbaik dan tidak ada di tempat lain. Mustahil bagi masyarakat origin sek untuk mendapatkannya, namun baunya masih segar. Di mana kamu mendapatkannya?" Wajah Su Yun pucat. Tatapan biru Zhou Hai mengeluarkan tekanan kuat yang membuat pikiran Su Yun bergetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatap gurunya tidak jauh dari situ. Zhou Hai mengungkapkan senyuman suram dan berbalik untuk melihat Lu Yanfei. "Rekan penggarap Lu, saya ingin mendengarkan penjelasan Anda." Lu Yanfei dengan tenang berkata, "Kami sebagai generasi muda tidak cukup kuat untuk mendapatkan ramuan ini dari sarang binatang peringkat 6. Namun, bukan berarti sesepuh sekte tidak bisa. Rumput racun ikan diperoleh oleh Paman Masterku. Paman Master Agung." Mata Zhou Hai berbinar dan menunjukkan sedikit rasa jijik saat kesadaran ilahinya menyebar. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke halaman selatan sekte asal. Dia langsung menyerang halaman selatan. Dia sangat cepat dan tertutup di halaman selatan, yang merupakan area terlarang dari sekte asal. Saat dia masuk, tubuhnya langsung bergetar dan keterkejutan memenuhi matanya. Halaman selatan seperti dunia yang berbeda dari luar. Dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar dari halaman yang tampak sangat biasa ini. Seolah-olah ada binatang buas yang kuat tinggal di dalam halaman ini. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk mendinginkan seluruh darah Zhou Hai. Mereka yang menyakiti orang lain terus-menerus menyakiti dirinya sendiri. Suara dingin dan suram tanpa emosi bertiup seperti angin. Ketika suara itu masuk ke telinga Zhou Hai, ekspresinya berubah drastis dan segera menjadi pucat.
Perasaan bahaya yang kuat menyelimuti tubuhnya dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia ingin melarikan diri dari halaman selatan yang menakutkan ini. Namun, pada saat ini, Zhou Hai merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam dadanya seperti gunung yang menabraknya. Zhou Hai batuk darah saat dia terlempar kembali. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya saat dia terlempar ke belakang dan pakaian di dadanya compang-camping, memperlihatkan bekas telapak tangan hitam di dadanya. Bab 1163. Mohon maafkan kami. Pakaian di dadanya robek dan bercampur kabut darah, menciptakan kontras yang mengejutkan dengan cetakan telapak tangan hitam. Tubuh Zhou Hai terlempar keluar dari halaman selatan, dan untaian vitalitas keluar dari cetakan telapak tangan yang gelap. Hanya butuh beberapa saat hingga tubuhnya mengecil hingga menjadi seperti kerangka. Vitalitas yang muncul sepertinya digerakkan oleh suatu kekuatan dan memasuki murid sekte asal yang terluka. Tubuhnya bergetar ketika cahaya biru menghilang dan dia kembali normal. Tubuh Zhou Hai mendarat di tanah dengan keras dan wajahnya pucat. Tubuhnya terus bergerak-gerak dan ketakutan memenuhi matanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, sangat sunyi. Zhao Yun dari sekte pengumpul iblis tersentak dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia menatap halaman selatan dan mundur beberapa puluh kaki. Dia tidak menyangka Paman Master Agung dari sekte asal begitu kuat. Memikirkan kata-katanya yang sembrono saat dia menggoda Luyan Fei, dia merasakan kulit kepalanya tergelitik. Bukan karena dia mendambakan Luyan Fei, hanya saja kepribadiannya seperti ini. Selain itu, semua sekte peringkat 5 yang mereka temui sangat sopan dan penuh hormat serta mengizinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekte asal memiliki seorang kultivator yang sangat kuat. Murid Feng Peishan menyusut dan ekspresinya menjadi serius. Seseorang yang bisa melukai Zhou Hai dengan mudah pastilah monster tua yang kuat. Siapa yang memberimu hak untuk menyakiti orang-orang dari sekte asalku? Kata-kata dingin ini bergema di seluruh dunia. Kata-kata itu tidak mengandung hukum, juga tidak menggemparkan seperti kata-kata Feng Peishan, tetapi kata-kata sederhana ini seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hati Feng Paisan, Zhou Hai, dan Zhao Yun. Sama seperti keheningan, kata-kata ini mengandung tekanan yang menakutkan. Suara gemerisik langkah kaki datang dari halaman selatan saat Wang Lin perlahan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki rambut putih, sekarang dia memiliki rambut hitam yang bergerak tanpa angin. Dia memancarkan rasa kekuatan tanpa merasa marah dan matanya seperti bintang. Saat Anda melihatnya, Anda akan merasa jiwa Anda tersedot ke dalam ilusi benar dan salah. Perasaan seperti ini sangat aneh, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya, tapi mereka jelas merasakannya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dalam sekejap. Benar dan salah membentuk sebuah siklus. Domain Dao. Wajah Feng Peishan menjadi pucat. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini dan juga merupakan murid inti dari sekte peringkat 6 nomor 1. Jadi dia segera menyadari bahwa Paman Master Agung dari sekte asal ini menggunakan Domain Dao. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah pihak lain tidak sengaja melakukannya, tetapi Dao secara alami terkandung dalam kata-kata dan tindakannya. Ranah ini jauh lebih tinggi dari kata-kata hukum. Sekte mantra Dao mereka berfokus pada kata Dao. Dalam ingatan Feng Peishan, hanya ketua sekte yang memiliki domain Dao seperti ini. Saat dia berdiri di sana, dia adalah Dao.
Feng Peixian tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memikirkan kata-kata yang pernah diucapkan oleh kepala tetua. Anda, Wang Lin dengan tenang berjalan di samping Zhou Hai yang sedang berjuang. Dia menunduk seolah sedang melihat seekor semut. Tubuh Zhou Hai bergetar. Ketika dia secara tidak sadar menatap mata Wang Lin, tubuhnya bergetar lebih hebat. Dia memasuki ilusi, seolah-olah orang yang menyakitinya adalah dunia dan dia hanyalah eksistensi lemah di dunia itu. Jantungnya berdebar kencang dan pikirannya kacau. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya orang di hadapannya, tetapi pada saat ini, dia merasa tidak ada satupun tetua atau bahkan kepala sekte dari sektenya sendiri yang bisa membuatnya merasa ketakutan seperti ini. Wang Lin menarik pandangannya saat dia menatap Zhao Yu dari sekte pengumpul iblis dan dengan tenang bertanya, "Atau apakah itu kamu?" Zhao Yu tanpa sadar menjilat-jilatannya. Dia melihat Zhou Hai yang berjuang di tanah dan kemudian ke Wang Lin. Ekspresinya tiba-tiba menjadi penuh hormat. Zhao Yu dari Sekte Koleksi Iblis Junior menyapa senior. Zhao Yu ini segera menggenggam tangannya dan menjadi sangat hormat untuk menyembunyikan ketakutannya. Namun, dia tidak berani menatap mata Wang Lin sama sekali. "Atau apakah itu kamu?" Tatapan Wang Lin tertuju pada Feng Peixian dari Sekte Mantra Dao. Wajah Feng Peixian menjadi pucat saat dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berbisik, "Senior, mohon maafkan kami. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa jika mereka menghentikanmu untuk menyakiti murid-murid sekte asalku, kita harus menanggung akibatnya." Wang Lin dengan dingin menatap Feng Peixian. Keringat keluar dari dahi Feng Peixian, dan dia tidak berani menatap mata Wang Lin. Dia merasa jika orang ini marah, dia akan binasa dalam sekejap. Setelah merenung sebentar, Feng Peixian mengatupkan giginya dan tangan kanannya tanpa ampun memukul dadanya. Dengan keras, tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Ekspresinya menjadi semakin pucat dan jiwa aslinya terluka. Feng Peixian tidak menyeka darah di sudut mulutnya, dan dia dengan getir berkata, "Apakah ini meredakan kemarahan senior?" Ekspresi Wang Lin tetap netral, lalu dia menatap Zhao Yu. Zhao Yu tersenyum kecut. Karena Feng Peixian tidak berani memprovokasi orang ini, bagaimana dia berani melakukannya? Selain itu, dia bahkan tidak melihat bagaimana orang ini menyerang dan melukai Zhou Hai secara serius. Bahkan jika dia mencoba melawan, itu tidak ada gunanya. Zhao Yu mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun memukul dadanya. Dia batuk darah saat dia mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya. "Tolong jangan marah, senior." Adegan ini membuat semua murid sekte asal sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Li Xiangdong dan teman-temannya juga sama. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kalian semua bisa terus mencari. Tidak perlu." Feng Peixian dengan cepat berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Lin memotongnya. "Setelah kamu selesai mencari, segera keluar dari benua Molou. Saat Anda memesan." Feng Peixian tersenyum kecut. Dia tahu bahwa tindakan mereka telah membuat marah Paman Master Agung dari sekte asal. Alasan dia tidak membunuh mereka adalah karena dia khawatir dengan sekte asal mereka. "Jika guru mengetahui bahwa kita menyinggung monster tua yang memiliki domain Dao, akan sulit untuk menghindari hukuman. Bahkan guru pun tidak akan dengan mudah menyinggung seorang kultivator yang begitu kuat. Belum lagi Zhou Hai terluka parah dengan lambaian tangannya. Jika dia ingin membunuh Zhou Hai,
Zhou Hai pasti sudah mati. Sambil menghela nafas, Feng Peishan teringat apa yang dikatakan gurunya sebelum dia pergi. Gurunya pernah berkata bahwa ada banyak orang di atasnya dan ada banyak monster tua yang bersembunyi di luar sana. Pasti ada beberapa yang tinggal di sekte peringkat 5. Banyak dari sekte peringkat 5 ini memiliki warisan selama bertahun-tahun, dan mungkin ada beberapa yang keluar lebih awal tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Meski orang-orang ini tidak terkenal, namun jika bertemu dengan mereka, mereka harus berhati-hati. Inilah mengapa mereka harus menjelaskan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan mereka jika mereka bertemu monster tua selama pencarian ini. Feng Peishan dengan hormat pergi, tetapi setelah merenung sedikit, dia masih mencari di benua Moluo dengan hati-hati. Setelah tidak menemukan apapun, semua murid berkumpul dan pergi bersamanya membantu mendukung Zhou Hai. Baru setelah mereka meninggalkan penghalang, Feng Peishan dan Zhao Yu menghela nafas lega. Adapun Zhou Hai, dia menelan beberapa pil dan cukup pulih untuk terbang. Ekspresinya masih pucat dan masih ada rasa takut di matanya. Feng Peishan berkata, "Rekan kultivator Zhou, tolong coba jelaskan secara rinci bagaimana senior itu menyerang setelah Anda memasuki halaman selatan." Zhou Hai masih merasakan ketakutan di hatinya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kultivasi senior itu setidaknya adalah nirvana saterer tingkat menengah atau lebih tinggi. Saya tidak melihatnya menyerang. Saat saya memasuki halaman selatan, saya merasakan energi asal yang tak terbayangkan berkumpul di telapak tangan, dan mendarat di dada saya. Setelah mengatakan itu, dia melihat dadanya. Cetakan telapak tangannya masih hitam. Zhao Yu tiba-tiba bertanya, apakah ini serangan racun? Zhou Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, senior itu tidak memiliki tanda-tanda menggunakan racun untuk menyerang, jadi tidak mungkin wanita tua beracun itu. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti ini. Saya juga diam-diam mengamati anggota sekte asal. Rasa hormat dan rasa kemuliaan mereka tidaklah palsu, orang itu memang adalah paman Master Agung mereka. Itu benar. Feng Pengshan mengangguk dan berkata, jika orang itu benar-benar ada hubungannya dengan wanita tua beracun atau mengetahui masalah batu giok itu, maka dia tidak akan bertindak dan akan tetap bersembunyi. Akan mudah untuk melakukannya dengan budidayanya. Dia tidak akan menyakiti Zhou Hai atau membuat Zhao Yu dan saya membayar harganya. Zhao Yu mengangguk. Dia memikirkan tentang apa yang terjadi dan berkata, Paman Master Agung dari sekte asal ini terlalu kuat. Bahkan di wilayah peringkat 6, dia akan menjadi seseorang yang diperhatikan semua orang. Untungnya, dia hanya melukai seseorang dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, saat dia berbicara, dia menatap Zhou Hai. Zhou Hai diam-diam merenung, dan hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Sebelumnya, ketika kami datang ke sini, kami melihat orang-orang dari sekte Dao Ungu datang ke sini. Mereka sepertinya menuju ke sekte asal dan sepertinya ada dendam. Sepertinya Lu Yunchong akan menendang pelat logam. Zhao Yun tersenyum dan tampak sangat bahagia atas kemalangan orang lain. Orang itu tidak sederhana. Feng Peishan sepertinya tidak mau membicarakan hal ini lagi dan berkata, lupakan saja, kami bertiga harus lebih berhati-hati di masa depan. Ayo pergi ke benua lain. Mereka bertiga membawa murid sekte mereka dan terbang ke kejauhan. Tidak mudah bagi seseorang untuk menangkap kesukaan kepala tetua, asal-usul Lu Yunchong ini juga tampak sangat misterius.
di dalam sinar cahaya. Feng Peishan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tatapan Wang Lin menjauh dari cakrawala. Dia sudah mengambil keputusan saat menyerang. Dia sedang terburu-buru kembali ke benua liar. Meskipun dia telah mengalihkan kesalahan atas apa yang terjadi, dia masih meninggalkan beberapa petunjuk. Dia tidak dapat menghapus petunjuk itu dan tidak punya waktu untuk menghapusnya. Lebih penting lagi, semakin dia mencoba membersihkannya, semakin banyak petunjuk yang tersisa. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultivasi saya secepat mungkin. Jika aku ketahuan, aku akan melakukan perjalanan ke alam surgawi angin. Dari ingatan wanita tua beracun dan catatan dari sekte asal, dia mengetahui bahwa alam surgawi angin terbuka. Pintu masuknya berada di bagian utara wilayah peringkat 8, tapi hampir tidak ada yang berani masuk terlalu jauh ke dalam. Mereka hanya mengumpulkan beberapa harta karun di sepanjang tepinya. Wind Celestial Realm adalah kartu asku untuk membunuh Tuo Shen. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Alasan dia menaruh begitu banyak perhatian pada keterampilan mutasi dalam ingatan wanita tua itu dan mengambil risiko untuk mencobanya adalah karena begitu keterampilan itu berhasil, perubahannya di alam surgawi angin akan jauh lebih tinggi. Wang Lin lebih membatasi tempat dia melakukan eksperimen. Kecuali seseorang yang lebih ahli dalam pembatasan daripada Wang Lin datang, mustahil menemukan tempat itu. Selain itu, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya, jadi dia tidak takut orang lain mengetahuinya. Bab 1164. 3 pertanyaan. Ada makhluk roh raksasa yang panjangnya sekitar 3.000 kaki bergerak di dalam kabut bintang di wilayah peringkat 5. Binatang ini tampak seperti harimau, dan memiliki satu tanduk yang panjangnya lebih dari 100 kaki yang mengeluarkan kilatan dingin. Ada lebih dari 30 orang yang duduk di punggung harimau. Mereka semua tenang dan berkultivasi dengan mata tertutup. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka menunjukkan fluktuasi dalam kultivasi mereka. Ada seorang pria berdiri di samping harimau bertanduk. Pria ini berusia parubaya dan mengenakan jubah ungu yang bergerak tanpa angin. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kabut bintang di depan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada seorang lelaki tua dengan hormat berdiri di belakang lelaki ini, menemani lelaki parubaya ini ketika mereka berdua menatap ke depan. Orang tua itu dengan lembut berkata, "Sekte Master, dengan kecepatan harimau saat ini, kita akan tiba di benua Moluo dalam 1 hari lagi." Orang-orang ini adalah kultivator dari Sekte Dao Ungu. Biasanya, mereka tidak membutuhkan waktu selama ini untuk tiba, namun karena masalah resep batu giok dan pil yang menyebabkan invasi wilayah peringkat 5, mereka harus menunda kedatangan mereka ke benua Moluo. Setelah menangani segalanya dan bekerja sama dengan Sekte peringkat 6, Sekte Dao Ungu akhirnya mengirim orang ke benua Moluo. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada kabut bintang di depan seolah sedang berpikir. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, "Akhirnya akan ada jawaban untuk hal-hal yang perlu diselesaikan." Orang tua itu terkejut dan tidak mengerti arti dari apa yang dikatakan oleh guru sekte yang terhormat. Dalam pandangannya ini hanyalah perjalanan ke sekte asal. Jawaban apa yang bisa didapat? Master sekte, orang tua itu hendak berbicara, tetapi pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Kekacauan akan meningkat,
lautan awan tidak lagi tenang. Orang tua itu diam-diam merenung. Untuk mendapatkan resep pil dan batu giok, tidak hanya sekte peringkat 6, tetapi bahkan sekte peringkat 7 dan 8 semuanya mengirimkan pembudidaya. Apakah itu layak? Pria parubaya itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Ada rasa khawatir dalam dirinya. Orang tua itu berbisik, resep pil dan batu giok itu terlalu berharga. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan tergerak. Resep pil itu adalah barang yang tidak menyenangkan. Pertama kali muncul, hal itu menyebabkan bencana di Laut Awan. Sekarang ini kedua kalinya muncul, entah siapa yang mengambilnya. Semakin lama ia berada di luar sana, semakin besar bencana yang akan terjadi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan berbisik, menurut penyelidikan, wanita beracun tua dari 5 racun itulah yang mengambil resep pil dan batu giok lalu bersembunyi. Jangan meremehkan monster tua dari sekte peringkat 6. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Orang tua itu terkejut. Setelah dia merenung dengan hati-hati, dia bertanya, mungkinkah ada orang lain? Jika itu benar-benar wanita tua beracun, mengapa 5 sekte racun masih ada? Mata pria parubaya itu bersinar dengan kebijaksanaan. Dia perlahan berkata, bagaimana wanita tua beracun itu bisa menahan si Luoxing dan tidak ditemukan mengingat tingkat kultivasinya? Bagaimana dia bisa membunuh uang mulia sekte bunga jernih sambil melarikan diri? Uang mulia adalah seorang penggarap nirvana saterer. Siapa yang bisa membunuhnya dalam waktu singkat sebelum gelombang kedua pembudidaya bunga jernih tiba? Orang tua itu tersentak dan pikirannya bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan teror memenuhi matanya. Uang mulia sekte bunga jernih telah terbunuh. Dia jelas tidak menyadari hal ini. Wanita tua beracun tidak bisa melakukan ini. Hanya orang yang benar-benar mendapatkan batu giok dan resepnya yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Orang itu pasti terpaksa membunuh uang mulia. Agaknya, ketika meninggalkan alam liar, orang tersebut menemukan uang mulia dan menimbulkan kecurigaan lalu terpaksa menyerang. Pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi kagum dan kasihan. Dia memiliki metode yang kejam, tindakan tegas, dan dia dengan bersih membunuh uang mulia. Selain itu, sebelum itu, orang ini dengan cepat memindahkan targetnya ke punggung wanita tua beracun itu, menciptakan lapisan kabut untuk mengulur waktu. Dengan melakukan itu, dia mampu cukup membingungkan sekte peringkat 6 untuk melarikan diri dari blokade mereka sebelum didirikan. Bahkan jika aku berganti posisi dengannya, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukan semua ini. Lebih penting lagi, skema orang ini sangat mendalam. Saya tidak tahu apakah dia punya alasan lain untuk menjebak wanita tua beracun itu. Jika dia benar-benar mengetahui kebenarannya dan baru kemudian menjebak wanita tua beracun itu, maka pikiran orang ini seperti pikiran iblis. Rasa kasihan di mata pria parubaya itu menjadi semakin kuat. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang. Setelah merenung sedikit, dia masih agak bingung. Pria parubaya itu tidak menoleh, tapi dia sepertinya bisa melihat dengan jelas keraguan di wajah lelaki tua itu. Dia dengan lembut berkata, jika wilayah peringkat 6 berhasil mendapatkan batu giok dan resepnya, maka itu akan menjadi pertanda baik. Namun, jika mereka menemukan batu giok dan resepnya tetapi hilang, maka itu akan menjadi bencana bagi mereka. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan.
Penjelasan untuk wilayah peringkat 7, 8, atau bahkan 9. Orang tua itu sepertinya menyadari apa yang terjadi dan diliputi rasa tidak percaya. Dadanya membusung ke atas dan ke bawah saat dia berkata, jadi itu sebabnya mereka membiarkan 5 sekte racun terus ada dan juga yakin bahwa itu adalah wanita tua beracun. Bahkan kematian uang mulia akan dilihat sebagai tindakan seorang penggarap kuat dari 5 sekte racun. Pria parubaya itu tersenyum. Kemudian dia berbicara dengan lembut seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kultivator misterius ini cerdas dan memberikan alasan pada sekte peringkat 6. Apapun yang terjadi pada akhirnya, dengan penjelasan ini, bencana mereka akan jauh lebih kecil. Kenapa lagi tidak ada penggarap nirvana saterer di antara regu pencari? Yang ada hanyalah para penggarap pembersih nirwana yang mencari orang misterius yang dapat membunuh seorang penggarap penghancur nirwana dalam waktu kurang dari 7 menit. Jika saya adalah ketua sekte dari salah satu sekte peringkat 6, saya bahkan mungkin akan membantu penggarap misterius itu menghapus semua petunjuk. Dengan begitu, hanya 5 sekte racun yang akan dihancurkan. Orang tua di sampingnya sangat terkejut. Dia memandang pria parubaya itu dengan tatapan penuh rasa hormat dan ketakutan. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia telah mengikuti pria parubaya, Lu Yunchong, selama bertahun-tahun dan melihatnya berkembang dari nol hingga mencapai puncak. Sekte Dao Ungu hanyalah sekte kecil di wilayah peringkat 5 3.000 tahun yang lalu. Namun, di tangan orang ini, benda itu sekarang sangat hebat. Meski bukan yang terkuat di wilayah peringkat 5, nama Lu Yunchong dikenal oleh orang-orang di wilayah peringkat 6, 7, dan 8. Saya benar-benar ingin bertemu dengan kultivator misterius ini. Saya punya firasat bahwa saya akan bertemu orang ini suatu hari nanti. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan harapan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti gunung di mata lelaki tua itu. Orang tua itu diam-diam merenung. Waktu perlahan berlalu, harimau menerobos kabut bintang dan bergerak semakin cepat. Ketika mereka hanya setengah hari dari benua Moluo, kilatan cahaya biru muncul di kejauhan. Cahaya biru ini aneh karena menembus kabut bahkan membuat kabut menjadi biru. Harimau itu segera berhenti dan menunjukkan kewaspadaan. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya dan dia mulai menggeram, tapi dia tidak berani bergerak maju sama sekali. Pemandangan yang tiba-tiba ini tiba-tiba menyebabkan lebih dari 30 pembudidaya membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka dengan tenang berdiri dan dengan dingin menatap ke depan. Tiba-tiba tidak ada tanda-tanda kepanikan. Ini karena mereka adalah kultivator dari Sekte Dao Ungu, murid inti dari Sekte Dao Ungu, dan murid langsung yang dipilih oleh Master Sekte dari Sekte Dao Ungu. Mereka punya harga diri. Mereka bisa mati atau kalah, tapi mereka tidak boleh panik. Sekalipun gunung runtuh di depan mereka, mereka harus tetap tenang. Orang tua di samping Lu Yunchong menjadi serius saat dia melihat cahaya biru yang aneh itu. Hanya Lu Yunchong yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan tenang memandangi kabut seolah tidak terjadi apa-apa. Kabut biru menyebar dan segera mengelilingi sekitar 10.000 kaki. Sesaat kemudian, kabut biru terbelah dan seorang wanita cantik keluar. Dia memiliki rambut biru dan gaun putih. Ekspresi indahnya tidak sedingin es atau lembut, hanya tenang dan anggun. Ada seruling giok di tangannya. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Saat peri ini berangsur-angsur muncul,
Saat dia menampakkan dirinya sepenuhnya, kabut biru di sekelilingnya berubah menjadi jasmani dan menjadi naga biru sepanjang 10.000 kaki. Peri ini berdiri di atas kepala naga biru dan dengan tenang menatap Lu Yunchong. Tidak ada fluktuasi di matanya, mereka murni tanpa ada kotoran di dalamnya. Bagaikan danau tenang yang memabukkan. Ketika seseorang melihat mata itu, tidak peduli betapa kejamnya mata itu, mereka akan menjadi tenang. Akan ada juga rasa rendah diri di hati mereka. Li Qianmei. Lu Yunchong masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia memandangnya. Meskipun dia terkejut dengan keanggunan dan kecantikannya yang hampir seperti sebuah domain, ekspresinya tidak berubah. Sekte Pemecah Surga peringkat 9, Li Qianmei. Orang tua di samping Lu Yunchong mundur beberapa langkah dan berjaga-jaga. Dia segera mengenali wanita itu karena dialah satu-satunya wanita berambut biru di Laut Awan, Li Qianmei. Qianmei menyapa saudara Lu. Wanita itu tersenyum dan membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong tersenyum dan menggenggam tangannya. Rekan penggarap Li terlalu baik. Saudara Lu, Qianmei punya 3 pertanyaan untuk ditanyakan. Saya harap saudara Lu dapat mengatasi keraguan saya. Wanita itu tersenyum lembut, dan dia tampak lebih tenang saat dia berbicara. Sepanjang jalan, dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada banyak orang. Setiap orang yang menjawab termasuk kalangan elit, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memberikan jawaban yang diinginkannya. Dia hanya menanyakan 1 dari 3 pertanyaan karena tidak ada yang bisa memaksanya menanyakan pertanyaan kedua, apalagi pertanyaan ketiga. Tolong bicara. Lu Yunchong mengangguk. Wanita itu dengan lembut berkata, pertanyaan pertama, apakah surga itu? Lu Yunchong memandang Li Qianmei. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, surga adalah sangkar. Wanita itu sedikit mengernyit, tapi itu sangat memikat. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan dia memperlihatkan senyuman seperti bunga bakung yang sedang mekar. Jawaban saudara Lu sangat menarik. Qianmei ingin tahu mengapa surga adalah sangkar. Lu Yunchong tersenyum. Apakah ini pertanyaan kedua? Wanita itu menggerakkan rambut birunya dan dengan lembut berkata, tidak, ini masih pertanyaan pertama. Bisakah saudara Lu menjawab? Bab 1165. Lu Yunchong tidak bisa membandingkan. Bagi katak di dalam sumur, bukaan sumur itu adalah surga. Bagi ikan-ikan di dalam air adalah surga, sumur adalah sangkar katak, dan permukaan air adalah batas bagi ikan-ikan. Lu Yunchong memandang wanita itu dan dengan tenang berkata, manusia itu seperti katak dan ikan, jadi surga adalah sangkar kita. Katak ingin keluar dari sumur dan ikan masih ingin melompat keluar dari air. Manusia secara alami juga ingin membuka langit dan keluar dari kandang. Li Qianmei berpikir sejenak, lalu matanya menjadi lebih cerah. Ada ekspresi kekaguman di matanya saat dia memindahkan sebagian rambutnya ke belakang telinga dan berkata, jawaban saudara Lu sangat unik. Qianmei bertanya kepada banyak orang sepanjang jalan, tetapi hanya saudara Lu yang mampu mengatasi kebingungan saya. Qianmei menyanjungku. Lu Yunchong tersenyum tipis. Saudara Lu adalah orang pertama yang membuat Qianmei menanyakan pertanyaan kedua. Saya harap saudara Lu dapat terus menjawab pertanyaan saya. Li Qianmei memandang pria di depannya. Dia pernah mendengar bahwa wilayah peringkat 5 memiliki seseorang yang terkenal bernama Lu Yunchong. Dia sangat cerdas dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dao.
Jika saya menjawab 3 pertanyaan Anda dan menyelesaikan keraguan Anda, hadiah apa yang akan saya dapatkan? Lu Yunchong tersenyum sambil menatap Li Qianmei dan menunggu jawaban. Li Qianmei berkedip dan tersenyum. Jika kakak Lu benar-benar bisa menjawab keraguan Qianmei, aku bisa memainkan lagu untukmu dengan serulingku. Oke, Lu Yunchong tersenyum dan menatap Li Qianmei dalam-dalam. Dia masih bingung dengan alasan sebenarnya mengapa dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Li Qianmei memandang Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, "Pertanyaan kedua, apakah surga itu?" Orang tua di samping Lu Yunchong masih mendengarkan. Ketika dia mendengar tuannya menjawab pertanyaan pertama, dia tersenyum, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan kedua, ekspresinya menjadi aneh. Lu Yunchong mengerutkan kening dan mulai merenung. Kali ini, dia merenung lebih lama dari sebelumnya. Li Qianmei tidak cemas saat dia diam-diam menunggu jawaban dari Lu Yunchong. Setelah 15 menit, Lu Yunchong perlahan berkata, "Surga adalah sebuah jalan." Li Qianmei berpikir sejenak dan dengan lembut bertanya, "Alasannya?" Lu Yunchong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Surga ada di bawah kaki kita dan merupakan jalan yang harus kita lalui. Karena jalan inilah maka ada Dao. Dao artinya begini, ini adalah jalan yang membawa kita ke arah untuk keluar dari sangkar yaitu surga." Mata Li Qianmei menjadi lebih cerah dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. "Terima kasih, Saudara Lu, karena telah menjawab pertanyaan saya. Saya merasa tidak terlalu bingung sekarang. Aku ingin tahu kemana Saudara Lu akan pergi dengan terburu-buru." Orang tua di samping Lu Yunchong sedikit ragu sebelum menggenggam tangannya dan bertanya, "Rekan kultivator Li, apakah ini pertanyaan ketiga?" Li Qianmei hanya tersenyum diam. "Saya akan pergi ke benua Moluo untuk mempelajari sesuatu dan meminta akun." Ekspresi Lu Yunchong netral dan tidak ada penyesalan di hatinya, meskipun dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Li Qianmei berkedip dan dengan lembut berkata, "Saya ingin tahu apakah Saudara Lu keberatan jika saya mengikutinya." "Saya tentu saja menyambut Qianmei untuk ikut dengan saya." Lu Yunchong tersenyum dan mengangguk. Sepanjang jalan, Lu Yunchong dan Li Qianmei diam-diam berbicara satu sama lain dan bertukar dao mereka. Mereka sangat mengagumi satu sama lain dan memperoleh banyak hal. Orang tua itu masih beberapa langkah lagi. Pandangannya sesekali tertuju pada Lu Yunchong dan Li Qianmei. Ada keanehan di matanya, tapi juga sedikit kegembiraan. Setelah istri Master Sekte meninggal, dia tidak pernah memiliki pasangan dao lagi. Meskipun Li Qianmei dari Sekte peringkat 9 ini baru saja bertemu dengan Master Sekte, dia tampaknya rukun dengannya. Jika mereka berdua bisa membentuk pasangan dao, dengan kebijaksanaan Master Sekte, masa depannya tidak akan terbatas, maka Sekte Dao Unguku akan mampu mengguncang lautan awan. Setelah Li Qianmei meninggalkan Sekte Penghancur Surga, dia jarang melakukan percakapan seperti ini. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya selain Lu Yunchong. Tidak heran bahkan guru memuji orang ini sebagai kultivator nomor 1 di wilayah peringkat 5. Bahkan Sekte Dewa pun memperhatikannya, dia memang pria yang langka dan aneh. Sangat jarang seseorang seusianya memiliki pemahaman mendalam tentang Dao. Meskipun tingkat kultivasi saya lebih tinggi, saya lebih rendah darinya dalam hal ini. Sayangnya,
Bahkan orang seperti ini masih terhenti oleh pertanyaan kedua. Li Qianmei menghela nafas dalam hatinya. Jika Qianmei ingin menemukan kultivator misterius yang memiliki batu giok, itu akan menjadi masalah yang sulit. Waktu berlalu ketika keduanya berbicara, dan mereka secara bertahap mencapai topik tentang batu giok dan resep misterius. Lu Yunchong tidak menyembunyikan pikirannya, dan tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia menceritakan spekulasinya. Jika kultivator misterius ini memiliki pikiran licik, maka tidak akan sulit untuk menemukannya. Setelah Li Qianmei mendengar spekulasi Lu Yunchong, dia mulai tertarik pada kultivator misterius ini. Bertindak tegas, berpikiran seperti iblis, dan kejam dalam membunuh. Saya tidak mengagumi banyak orang dalam hidup saya, tetapi kultivator misterius ini dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Saat Lu Yunchong memuji, rasa kasihan di matanya semakin meningkat. Li Qianmei dengan lembut berkata, "Ini semua hanyalah spekulasi saudara Lu. Mungkin kenyataannya tidak seperti ini. Saya berharap spekulasi saya benar sehingga saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Itu akan membuat hidup menjadi menyenangkan." Lu Yunchong menghela nafas. Ada harapan di matanya. Ketika semua orang bergerak maju, mereka semakin dekat ke benua Moluo. Pada saat ini, samar-samar mereka bisa melihat bayangan benua Moluo. Harimau itu perlahan berhenti dan melayang di angkasa. Ia dengan dingin menatap ke depan. Lu Yunchong memandang sesepuh di sampingnya dan dengan tenang berkata, "Sekte Dao Ungu dan sekte asal memiliki sekte utama yang sama. Tidak perlu menimbulkan terlalu banyak kebingungan. Aku akan pergi sendiri dan kalian semua menunggu di sini." Orang tua itu mengangguk setuju. "Qianmei, ayo kita pergi bersama." Lu Yunchong tersenyum tipis, dan pandangannya tertuju pada Li Qianmei. Li Qianmei mengangguk dan keduanya terbang menuju benua Moluo. Orang tua itu melihat keduanya menghilang dan dengan lembut berkata, "Mungkin Master Sekte dan dia benar-benar bisa menjadi pasangan Dao." Benua Moluo. Wang Lin telah merasakan kekuatan pil Cloud Sea. Setelah mencoba pil dan memahami jiwa binatang di dalamnya, Wang Lin telah memahami esensi dari pil ini. Meminjam jiwa binatang untuk memahami surga dan kemudian menggabungkannya dengan wilayah kekuasaan Anda sendiri. Wang Lin sedang duduk di dalam halaman dan menolak kunjungan Lu Yanfei dan teman-temannya. Dia memegang pil peringkat 8 di tangannya dan mulai merenung. Ada cacat pada pil Cloud Sea. Pemahaman yang dikumpulkan dari jiwa-jiwa binatang sangat kacau dan sulit untuk dipahami. Jika seseorang ingin mendapatkan pemahaman yang diinginkan, mereka harus terus mengonsumsi pil agar berhasil. Setelah merenung sedikit, Wang Lin sedang melihat pil di tangannya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat ke kejauhan. Mereka datang. Ekspresinya netral tanpa perubahan sedikit pun. Dia mengalihkan pandangannya dan terus melihat pil di tangan kirinya. Tak lama kemudian, pintu halaman dibuka oleh seseorang dan seorang pria dan seorang wanita masuk. Pria tersebut berusia parubaya dan mengenakan jubah ungu. Dia memancarkan rasa keagungan tanpa rasa marah dan matanya seperti bintang. Mereka mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Wanita di sampingnya sangat cantik dengan kulit sehalus batu giok dan seputih salju. Ada seruling giok di tangannya dan dia memberikan kesan yang sangat elegan. Kedatangan keduanya tidak menarik perhatian para penggarap sekte asal, seolah-olah mereka muncul entah dari mana. Saat mereka masuk, tatapan pria parubaya itu tertuju pada Wang Lin,
dan pupil matanya menyusut. Lalu dia perlahan berjalan mendekat. Kecepatannya tidak cepat, tapi setiap langkah yang diambilnya mendarat dengan detak jantung Wang Lin. Tampaknya mengandung hukum tertentu dan secara alami memberikan tekanan yang tak terkatakan. Yang lebih aneh lagi adalah ketika pria itu mendekat, langit menjadi gelap setelah sekitar selusin langkah. Awan gelap menutupi separuh dunia saat dia bergerak maju, dan awan gelap sepertinya melahap langit. Duduk, Wang Lin masih belum mengangkat kepalanya. Wang Lin terkejut dengan fakta bahwa keduanya dapat menemukannya di sini tanpa ada seorang pun di sekte asal yang menyadarinya. Dia hanya mengucapkan satu kata, tetapi pada saat ini, langkah kaki pria parubaya itu berhenti. Seolah-olah ritme yang dia buat dengan selusin langkah itu kacau, membuatnya tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya telah runtuh karena pemikiran Wang Lin. Ekspresi Lu Yunchong langsung menjadi serius. Perasaan ini sangat jelas. Dia dengan jelas telah menyebarkan budidaya dan wilayah kekuasaannya dan mengepung pria berkulit putih ini. Langkah-langkah yang diambilnya adalah domainnya, dan setiap langkah seharusnya merupakan serangan domain. Saat dia bergerak maju, wilayah kekuasaannya menyatu dengan dunia dan daunnya berubah menjadi awan gelap, memberinya lebih banyak momentum. Selusin langkah sederhana ini adalah dia meminjam kekuatan surga dan turun ke pria berpenampilan biasa berkulit putih ini. Jika itu adalah orang lain, selusin langkah ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan wilayah kekuasaan mereka dan melukai jiwa asal mereka secara serius. Jika cederanya lebih serius, itu akan meninggalkan bekas di jantung dao mereka dan menyebabkan fondasi dao mereka runtuh. Bahkan jika seseorang bisa melawan, mereka tetap akan menunjukkan tanda perlawanan. Lu Yunchong sangat percaya diri dengan wilayah dan dao miliknya, tetapi pada saat ini, dia tergerak karena kata sederhana dari pria berpenampilan biasa berbaju putih ini. Satu kata ini telah menghancurkan semua yang telah dia atur, seolah semua yang dia lakukan tidak nyata. Mengapa tidak duduk? Wang Lin mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih dari pil dan menatap pria berbaju ungu. Mata mereka bertemu. Seolah-olah ada petir yang tak terlihat meledak di halaman ini, dan pria parubaya berbaju ungu sangat terkejut. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan ekspresinya berubah drastis. Saat dia mundur, awan gelap di langit terkoyak dan menghilang dalam sekejap. Langit cerah sekali lagi. Tidak peduli seberapa dalam dan mendalam pemahaman Lu Yunchong tentang Dao, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Wang Lin telah memahami siklus hidup dan mati setelah 500 tahun berkultivasi, dan setelah lebih dari 900 tahun, ia menyelesaikan siklus hidup dan mati, yang kemudian berubah menjadi karma. Kemudian, setelah lebih dari 1000 tahun, karmanya selesai dan diubah kembali menjadi wilayah benar dan salah. Apa yang bisa digunakan Lu Yunchong untuk membandingkannya? Kualifikasi apa yang harus dia bandingkan? Dia tidak bisa membandingkan. Li Qianmei memperhatikan ini dari awal. Dia datang bersama Lu Yunchong karena dia mengagumi pemahamannya tentang Dao dan memiliki niat baik terhadapnya. Dia merasa bahwa di antara generasi junior, tidak ada yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang Dao selain Lu Yunchong. Ini juga alasan mengapa Lu Yunchong diawasi oleh sekte tingkat tinggi. Namun, pikirannya berubah ketika dia melihat Wang Lin, dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Saudaraku, saya punya 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisakah kamu menjawabnya?
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.